Cie, Bang Deddy Cahyadi, selamat ya udah jadi stafus Kemenhan. Pantesan kemarin pas ada yang kritik Deddy MBG, Cahyadi. galaknya minta ampun. Ternyata ada jabatan yang menunggu. Nah guys, kalau mau ngebelain pemerintah tuh minimal kayak Bang Deddy dapat jabatan. Lah lu belain-belain dapat duit kagak, dapat jabatan kagak, kebijakan jelek iya. Rugilah. Yang sangat disayangkan sih, negara lagi efisiensi anggaran, malah angkat-angkat staf sus yang makin bikin beban. Jadi yang omong-omong terus tuh siapa? Jangan lupa buat lapor dan bayar pajak karena ada staf sus baru yang wajib kita nafkahi. Di saat ada efisiensi anggaran. Loh, Ya, Bu. tapi Presiden kok mengangkat Deddy Corbuzier sebagai itu staf khusus masalahnya. Menteri Pertahanan. Ya apa iki rek, ya? Ya, orang Di lain ngerti sisi lah. banyak yang di PHK, di lain sisi banyak yang dirumahkan. Loh, iki malah ngangkat artis yang notabene belum pernah masuk di pemerintahan sama sekali, Deddy Corbuzier sebagai staf khusus Menteri Pertahanan. Wes. Piye ngene iki? Menurut Mulur, ya. Ngerti. Pada ketawa ya kan, pada marah-marah gara-gara si Om Ded diangkat jadi staf sus Kemenhan bagian komunikasi. Nih ya, buat lu pada yang kagak paham, gue mah lebih setuju Om Ded yang diangkat. Lu lihat channel YouTube-nya ada berapa itu dibandingin YouTuber yang lainnya, iya kan? Apalagi keluarga itu, ya kan? Ya gue mau mendingan Om Ded lah gue, guys. Iya kan, yang bener aja. Nih gue mau bersyukur ya Pak Prabowo ngangkat Om Ded jadi staf sus Kemenhan. Pak Prabowo nggak akan buang-buang duit buat hal yang tidak berguna, asal lu mau tahu. Nih ya, kenapa Pak Prabowo itu milih Om Ded coba? Ayo, ada yang bisa tebak gak? Enggak. Jadi, yang namanya dunia digital itu tuh bahayanya gokil-gokilan guys. Ada banyak berita secara digital yang tersebar, bahkan validasinya tuh belum jelas gitu loh guys. Nah, Om Ded sudah mengelola YouTube, bahkan dia udah punya portal berita, dia udah punya yang namanya TikTok walaupun telanjang dada mulu gitu ya. Tapi dia punya semua dan itu nyampe pesan-pesannya guys. Ya kan? Dengan segala huru hara yang ada di Indonesia ini. Coba lu perhatiin. Orang mana yang kira-kira bisa menggantikan peran Om Ded? Gua rasa satu Indonesia ini belum ada yang punya kualitas kayak Om Ded. Yakin gua. Dan Om Ded itu bisa bekerja sama dengan siapapun. Dia terbiasa membangun tim. Dia bahkan bisa membuat orang ekonominya lebih baik. Contoh Pras, contoh Ebel, ya kan, yang sampai sekarang punya rumah sampai 4 tuh, ya kan? 5 Bel, sekarang Bel. Kongres ya Om. Semoga sukses ya kan. Ingat, kan kemarin udah diramal tuh. Ini dijaga Om. Mungkin ini kali ya salah satu keajaiban yang dimana lo bakalan bisa mengkomunikasikan segala sesuatu, terutama yang berhubungan dengan digital di Kemenhan gitu. Gue support. Selamat Om Ded. Ini modelan staf sus yang akan digaji oleh negara dari uang pajak masyarakat, ya kan, yang sudah dinaikkan oleh Ibu Menkyu Sri Mulyani. Masyarakat bersusah payah untuk memenuhi kewajiban pajak untuk ngegaji orang yang segampang seenak udelnya bilang anak kecil PA. Lu juga PA, botak, saking licinnya kepala lu sampai nggak ngotak ngatain anak-anak kecil ini PA hanya karena mereka bilang ayamnya itu keras dan nggak enak. Lu tahu nggak sih tujuan Pak Prabowo bikin program makan bergizi gratis? Itu karena rasa cintanya kepada anak-anak Indonesia, karena dia mikirin bagaimana Indonesia emas 2045 gitu kan ya. Terus lu seenak udelnya gitu kan ya, memframing dengan bahasa-bahasa seperti ini, mana bagian lu itu adalah untuk komunikasi publik dan sosial. Terus modelan begini mau digaji, modelan begini dipercaya sama Pak Prabowo, blunder. Tambah dengan adanya elu gitu kan ya, makin membuat kita tidak masuk akal dengan maksud tujuan efisiensi anggaran. Karena dengan adanya elu malah menjadi beban anggaran gitulah. Beban Sekalipun anggaran. instruksi Presiden bahwa efisiensi anggaran itu tidak diperuntukkan untuk belanja pegawai, untuk produksi, but for me itu still not make sense gitu kan. Karena kalau berdasarkan kajian-kajian efisiensi anggaran yang dilakukan oleh negara-negara lain seperti Vietnam, Argentina, dan banyak lagi, Amerika, China,
Salah satu pertama yang mereka lakukan itu adalah ngurangin orang-orang modelan kayak begini gitu. Mereka fokus pada PNS-PNS yang berkualitas. Mereka bagaimana mengurangi itu tenaga-tenaga di lembaga-lembaga negara yang non PNS. Gak modelan yang kayak begini Bapak Prabowo. Dilantiknya Deddy Corbuzier jadi staf sus Kemenhan itu menunjukkan emang layak itu. Tagar kabur aja dulu itu trending nasional emang layak. Ya gimana enggak? Di momen yang bersamaan Deddy dilantik, anggaran pendidikan kesehatan kita dipangkas. Anggaran BMKG dipangkas. Prediksi kita terhadap tsunami, gempa bumi, itu akurasi jauh menurun. Ada layoff besar-besaran, PHK besar-besaran dari RRI, TVRI, ASN di level bawah itu kerja nggak pakai AC, lampunya padam. Di momen bersamaan, Perpusnas nyaris saja membatasi jam operasionalnya. Di momen bersamaan, Kemenkeu membatalkan beasiswanya gara-gara efisiensi ini. Belum lagi KPAI, LPSK juga terganggu kerjanya, padahal itu sama-sama penting. Tunjangan kinerja dosen, tukin dosen, sampai sekarang nggak cair-cair. Daya beli menurun. Kelas menengah juga jatuh miskin. Dilantiknya Deddy Corbuzier bersamaan dengan itu semua. Dan lebih mirisnya lagi, semua hal itu bersamaan dengan jargon dari pemerintahan sekarang yang sedang melakukan efisiensi. Omon-omon, bullshit. Efisiensi itu bullshit. Kalau ASN-nya disuruh gelap-gelapan, disuruh panas-panasan nggak pakai AC, tapi para pimpinan-pimpinan politiknya, pejabat-pejabat tingginya masih dikawal oleh patwal yang mahal itu, naik kendaraan dinas yang mahal, rumah dinas yang mahal, gaji mereka juga nggak dipangkas, DPR nggak dipangkas, kepolisian nggak dipangkas, Kemenhan nggak dipangkas, 100 triliun lebih itu. Dari Deddy Corbuzier kita belajar, kalau lo pengen dapat jabatan dan kekuasaan, jilat itu rezim. Kalau perlu, maki-maki pelajar, maki-maki anak kecil, kata-katain mereka PA. Dana untuk kepentingan publik dipotong habis-habisan. Sementara kalau untuk buzzer, gas terus. Itulah nasib ketika kita dipimpin oleh seorang pemimpin hasil pemilu demokrasi yang mahal, yang menghabiskan uang triliunan rupiah. Ketika dia mimpin, nggak mungkin dia mikirin rakyat. Pasti dia mikirin diri sendiri, partainya, termasuk para buzzernya. Kementerian Pertahanan melantik 6 staf sus baru di tengah keriuhan, kerusuhan berita efisiensi anggaran di kementerian lembaga pemerintah. Sebetulnya nggak masalah sih ngangkat pejabat baru, cuma kayak gajinya itu loh, staf sus kan gajinya gede ya. Nih, kalau dihitung-hitung nih, gaji staf sus itu setara dengan PNS golongan 4. Kalau nggak salah tuh jadi sekitar 4-6 juta gajinya. Tapi ditambah lagi dia nih bakal dapat tunjangan kinerja sekitar 20 jutaan. Jadi kalau dihitung-hitung per bulan si staf sus ini bisa dapat sampai 24-26 juta gitu. Nah, kalau dihitung-hitung per bulannya dari 6 staf sus tadi, si Kemenhan ini udah harus ngeluarin sekitar 162 juta per bulan untuk 6 staf sus itu. Dan kalau setahun 162 dikali 12 berarti Kemenhan harus ngeluarin sekitar 1,9 miliar. Angka yang cukup fantastis di tengah isu efisiensi anggaran, di mana kementerian dan lembaga lain lagi mulai berhitung sebelum tanggal 14 Februari nanti itu jadi deadline laporan keuangan dan perencanaan keuangan ke Kementerian Keuangan. Dan ya, kayaknya negara memang lebih milih buat ngeluarin untuk segelintir elit doang dibanding untuk menghidupi ratusan atau ribuan bahkan jutaan rakyatnya.